Ya, kita masih bersama di Makassar Insight dan seperti yang kami informasikan tadi bahwa saat ini kita masih membahas harga kedelai naik, tahu tempe apa kabarnya ya. Dan tadi sudah berbincang bersama kita Bapak Dori dari Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, dan saat ini juga saya ingin berbincang bersama Bapak Muhammad Hasan Basri, mewakili pengrajin tahu tempe di Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Akhirnya bisa lihat senyumnya gitu, Pak ya. Iya. Gimana kabarnya? Gimana kabarnya, Pak Alhamdulillah, Hasan? Alhamdulillah. Masih baik, produksi? baik. Alhamdulillah masih produksi Iya. ya, masih bisa tersenyum biarpun sedikit kecut. Oke, Pak. Mungkin untuk menjadi pengrajin tahu tempe. Tapi kalau Pak Hasan ini pengrajin tahu atau tempe, Pak? Saya khusus tahu saja. Tahu ya. Iya. Mungkin bisa cerita sedikit, Pak, untuk pengrajin tahu ini dimulai dari tahun berapa, Pak? Saya mulai bikin tahu tahun 2011. 2011 ya. Iya. Mhm. Wow, 2011. sudah lama, Pak. Nah, itu tergolong belum lama. Tergolong baru saya 2011 itu. 2011 Iya, ya. karena kebanyakan itu teman-teman yang sudah duluan ke sini itu sekitar tahun 90-an. Oke, Iya. 90-an ya. Iya. Oke. Jadi bisa cerita sedikit, Pak, untuk pengolahan tahu itu sebenarnya seperti apa sih, Pak? Cara Iya, pengolahannya. Iya. Kalau bikin tahu itu Ya. Kedelainya gimana, Pak, untuk campurannya ya? iya. Iya. Kalau bikin tahu seumpama yang dibutuhkan itu satu cetak lah ukurannya rata-rata di sini kan bercetak itu Iya. satu cetak ukurannya 50 cm kali ya 50 kali 50 lah. Iya. 50 kali 50. Berapa kedelai yang dibutuhkan? Ketebalannya sekitar 3 cm. Ketebalannya 3 Iya. cm ya. Mhm. Kalau ukurannya 50 kali 50 cm persegi, kalau ketebalannya 3 cm. Itu yang dibutuhkan kedelai itu 2,5 kilogram. 2,5 kilogram. Iya. Itu bisa menghasilkan berapa banyak, Pak? Itu satu cetak. Satu cetak. Satu cetakan. Mhm. 2,5 kilo. Ya. Jadi untuk pengolahan tahu ini apa-apa saja bahan yang dibutuhkan, Pak, selain kedelai? Kalau bahan yang dibutuhkan itu yang paling utama satu ya kedelainya. Yang kedua ya banyak faktor lah yang dibutuhkan ya. Dari yang paling banyak itu ya air terutama. Iya. Dari kalau pengrajin itu rata-rata di sini kan masih memakai kayu bakar. Ya itu kayu bakar itu yang paling dibutuhkan. Terus kalau cara pengolahannya ya dari kedelai direndam sekitar 3-4 jam. Nah, itu baru digiling. Ada gilingannya itu yang biasa dipakai kalau di pasar itu biasa dipakai untuk gilingan bumbu itu. Oh iya, Pak. Ya itu sama itu. Oh, jadi itu bisa juga digunakan untuk Bisa ya itu gilingannya rata-rata pakai yang seperti itu. gilingan bumbu ya. Iya. Kemudian, Pak? Sama. Kemudian setelah 4 jam kita giling, kemudian kita rebus. Oh, jadi ada proses perebusan juga ya? Iya, itu kedelai yang sudah digiling halus, sudah dicampur air jadi adonan itu, digiling, ditambah lagi air biar tidak terlalu kental, sampai mendidih. Ya perkiraan mungkin kalau panas yang dibutuhkan mungkin sekitar 100 derajat lah, antara 90 sampai 100 derajat itu. Iya. Kemudian disaring, dipisahkan itu, diambil sarinya, dipisahkan ampasnya. Nah, kemudian dari penyaringan itu dicampur sama air cuka. Nah itu campurannya Itu fungsinya untuk apa, Pak?
Air cuka itu fungsinya untuk menggumpalkan Oh iya iya. sari kedelainya. Sari kedelai. Iya, biar terpisah nanti sama airnya. Untuk menggumpalkan. Nah, nanti setelah digumpalkan pakai air cuka, sudah menggumpal terpisah, dibuang kemudian itu airnya. Airnya itu sudah dibuang, habis tinggal kelihatan ini sudah tahunya. Nah, itu tahunya nanti baru dicetak di situ. Itu untuk ketahanan berapa lama tahunya itu tergantung dari pada saat apa begitu Pak? Kalau ketahanan tahu itu tergantung kualitas. Kualitas. Ya, kualitas produksinya juga. Biasanya Kalau berapa lama? rata-rata tahu normal itu ya 2 sampai 3 hari lah. Itu direndam atau? Ya direndam air. Direndam air Direndam air. dalam kulkas. Tidak juga. Iya, kalau istilahnya kalau ibu-ibu rumah tangga kan biasa taruh di kulkas, enggak apa-apa, taruh saja di piring, taruh di kulkas enggak masalah, awet lagi begitu. Kalau disimpan secara biasa ya taruh di ember, kasih air saja, nanti diganti-ganti airnya saja begitu, ya bisalah 2-3 hari begitu. Pak, kalau yang digunakan untuk yang diolah untuk proses tahu ini menggunakan kedelai lokal atau impor, Pak? Kalau selama ini yang saya pakai itu rata-rata impor. Kenapa, Pak? Kan ada kedelai lokal juga, Pak. Iya. Apa yang menjadi pertimbangan, Pak? Alasannya saya pribadi, kalau kedelai impor itu selalu tersedia. Selalu tersedia. Iya. Di pasaran selalu ada, dan alhamdulillah kalau di Makassar ini tidak pernah telat. Harganya? Kalau harganya ya masih lebih mahal sedikit dari kedelai lokal. Pertimbangannya kalau saya pribadi itu dari kualitas juga, terutama. Kenapa Pak kualitasnya? Kalau kedelai impor itu tingkat kekeringannya itu lebih bagus. Lebih bagus mungkin ya karena efek dari teknologinya atau bagaimana, sehingga kalau kedelai impor itu bisa bertahan lebih lama dari kedelai lokal. Iya. Kalau kedelai lokal itu rata-rata itu penyimpanan tidak bisa bertahan lama. Itu sesuai pengalaman yang saya amati. Kalau kedelai lokal itu disimpan di gudang itu, kalau di rumah itu kalau sudah 1 minggu itu sudah mulai berubah. Warnanya sudah berubah. Dari warnanya sudah mulai kusam dan baunya pun sudah mulai apek-apek. Nah, sehingga kalau sudah begitu nanti akan mempengaruhi dari produksi. Nanti istilahnya tahunya, kalau saya bikin tahu nanti tahunya cepat basi, begitu rata-rata begitu. Karena itu efek perubahan iya, Kedelainya, kondisi kedelainya itu. Begitu. Oke. Kalau Kalau saya produksi per hari itu sekitar 500 sampai 600 kilo. Iya. itu per hari Pak ya? Per hari. Kalau kebutuhan tahu di Makassar mungkin ya? Itu berapa Pak kira-kira kalau per harinya? Wih, kalau kebutuhan tahu di Makassar saja seumpama saya ngedrop di satu pasar, umpama kalau di pasar Terong saja saya enggak kuat itu. Seumpama. Iya. Karena distribusinya kemana? Kalau saya di pasar-pasar. Distribusi saya di pasar-pasar. Oke. Iya. Baik. Nah, kalau saat ini Pak ya, dengan kedelai import ya. Tadi seperti diinformasikan kalau Pak Hasan ini lebih memilih kedelai import. Nah, untuk menyiasati produksi Pak Hasan lakukan dengan naiknya kedelai import ini bagaimana Pak? Apakah Pak Hasan juga menaikkan harga tahunya atau gimana Pak? Kalau khusus tahu itu
caranya ya harus menaikkan harga jualnya. Ya karena kalau mau diperkecil intinya kalau mau dikurangi timbangannya, ukurannya kedelainya atau bagaimana, ya paling tidak seberapa lah. Karena cetakannya itu pasti kalau Ya, bikin tahu itu. dirubah lagi. Kalau mau dirubah lagi ya otomatis sudah Ya, betul. kita keluar budget lagi, bikin cetakan ulang. Nah, itu tambah ya begitu. Tambah repot kalau diubah. kalau sementara ini kenaikan harga yang sudah ketiga kalinya saya. Saya sudah ketiga kalinya menaikkan harga. Ini yang terakhir mulai kemarin saya kasih naik harga karena ya itulah kalau dihitung-hitung kalau tidak mencukupi untuk biaya operasional ya bagaimana lah istilahnya orang dagang kan cari untung. Kalau kelamaan tidak untung ya buntung nanti jadinya. Masa mau rugi terus gitu ya. Oke. Baik, kita break dulu ya untuk sesaat. Pak Dori mungkin ingin menanggapi. Ya, betul. Ya, Iya. Terima kasih. Ini penjelasan yang cukup bagus dari pengrajin tahu di Sulawesi Selatan bahwa memang kualitas kedelai impor memang itu semua orang mengakui. Namun demikian sebenarnya kedelai lokal pun juga sebenarnya bisa bersaing. Itu tadi yang penting mulai dari bibit ya. Jadi sekarang ada bibit, ada yang terbaru sekarang itu ada Dena 1 dan Dena 2 itu produksinya itu hampir 3 ton, potensi hasilnya sekitar 3 ton. Nah ini yang perlu dikembangkan nanti. Barangkali kami akan berkoordinasi dengan BPTP Sudiang untuk mengembangkan ini. Karena menurut kalau kita lihat dari analisa usaha taninya dengan produksi sekitar 2,8 sampai 3 ton itu bisa mendekati produksi kalau kita menanam jagung. Kita menanam jagung. Walaupun barangkali kalau jagung harganya sekitar 400-an, mungkin kedelai kalau kedelai lokal mungkin harganya sekitar 6 ribuan, tetapi dengan produksi sekitar 2,8 sampai 3 ton itu mendekati lah. Karena sekarang ini yang kita memang menggenjot ini tentunya dari program Pajali ini padi, jagung dan kedelai. Petani di sini pasti melihat di mana yang terbaik, yang mana komoditi mana yang lebih menguntungkan dari segi kelayakan usahanya. ada padi, Ada jagung. padi, jagung. Jadi kalau misalnya kita berikan alternatif yang mana yang terbaik, tentunya akan dia memilih yang mana yang terbaik yang lebih menguntungkan. Nah, kalau disinggung tadi masalah kualitas, ini ternyata bahwa ini penyimpanan kalau kita sudah simpan selama 1 minggu, katanya itu sudah berubah warna, berubah bau. Nah, ini sangat terkait dengan kadar air di kedelai kita. Jadi kedelai mestinya daya simpan yang paling bagus itu dengan kadar air 12-13%. Di atas dari situ itulah yang sehingga itu tidak daya tahannya itu pasti daya tahan simpannya itu pasti lama-lama karena tinggi, apalagi kalau kita simpan pada kelembaban yang tinggi itu akan terjadi biasa terkadang jamur apa itu akan menyebabkan terjadi perubahan bau. Jadi kami dari Dinas Pertanian tentunya mensiasati hal ini dengan memanfaatkan teknologi budidaya kedelai ini. Pertama bahwa yang paling penting di sini adalah masalah bibit. Ini bibit dulu, benih kedelai dulu yang paling utama. Kemudian bagaimana kita memberikan edukasi, memberikan pendampingan kepada petani.
agar mereka betul-betul menerapkan mulai dari penanaman, kemudian perawatan terutama dengan pemberian air di sini karena memang kedelai itu sangat membutuhkan sebenarnya, tapi dia tidak suka dengan tergenang. Ya, dia suka dengan air, tetapi dia tidak. Jadi perbaikan drainase di sini sangat penting. Kemudian masalah hama juga, masalah hama dan itu tadi kalau dari segi kualitas betul-betul kita panen dalam keadaan matang betul. Karena kalau misalnya itu terkadang belum matang betul, artinya ini belum mengkilap apa di situ baru dipanen. Itulah tadi. Jadi kadar air walaupun dijemur pasti mutunya rendah. Jadi betul. Saya kira begitu. Jadi itu sekarang upaya-upaya yang dilakukan ya kepada para petani, Pak, untuk lebih ingin meningkatkan produksi kedelainya, Pak, ya. Betul. Jadi mudah-mudahan kita memang perlu semua leading sektor ini perlu memperhatikan ini karena ini menyangkut stabilitas pangan nasional ya. Jadi tapi menurut saya bahwa kalau dari segi gizi dari sektor protein nabati ini kan ini barangkali tergantung juga dari selera kita masing-masing. Terkadang kalau misalnya malah sekarang kenapa produksi, menurut yang pernah saya dengar bahwa kenapa produksi kedelai itu melonjak naik. Ini karena biasanya kalau misalnya produksi kedelai melonjak naik, terkadang karena permintaan yang cukup tinggi sementara stok yang ada di pasaran tidak mencukupi. Inilah yang perlu kita. Jadi kita kalau dari segi impor, itu saya kira perlu ada kebijakan dalam negeri kita. Jangan terlalu tergantung menurut saya. Jadi solusinya jangan kita terlalu tergantung di impor. Bagaimana melihat kualitas daripada kedelai impor, kita mencontoh itu. Kenapa bisa? Kenapa bisa? Ini yang pertama tentunya benihnya. Dari benihnya memang agak besar-besar, Pak ya. Bulirnya agak besar. Bulirnya besar ya. Bulir itu memang agak besar-besar memang. Tetapi saya juga melihat ada di masyarakat, di pengrajin kedelai itu juga biasa membandingkan, ada beberapa yang ternyata lebih bagus. Itu seperti bibit. Kalau dia lihat itu ternyata bibit yang mau ditanam itu ternyata bibit kedelai bagus untuk ini, untuk di. Nah dari segi itulah maksudnya betul-betul ini dari teknologi, mulai dari proses produksi sampai dengan pengolahan hasil nantinya tuh. Dari segi pengeringan itu yang perlu, penting. Yang perlu ditingkatkan gitu ya, Pak Nuri. Baik, dan saat ini kita sudah terhubung ya dengan pengamat ekonomi Bapak Idrus Taba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Idrus. Halo, assalamualaikum Bapak. Ya, halo, assalamualaikum Pak Idrus. Halo Pak Idrus. Halo. Halo. Ya, halo Pak Idrus. Halo, assalamualaikum Pak Idrus. Ya, kita agak. Halo Pak Idrus. Tapi memang halo Pak. Itu harganya memang. Halo, assalamualaikum Pak. Ini kita agak kesulitan ya untuk menghubungi pengamat ekonomi kita, Pak Idrus Taba. Ada juga jadi yang disandingkan begitu. Juga berbincang bersama kita di pagi Maksudnya ini. Ada lokal, ada juga impor. Listeners, kami mengundang Anda untuk bisa berinteraksi ya bersama kami sekali lagi sambil kami mencoba kembali untuk menghubungi pengamat ekonomi Bapak Idrus Taba ya, yang kita juga ajak berbincang pagi hari ini terkait harga kedelai naik, tahu tempe apa kabarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Idrus. Halo, assalamualaikum Pak. Halo, assalamualaikum ya. Gimana? Halo, assalamualaikum Pak. Halo, assalamualaikum.
Gimana suara saya? Dengar ya? Oh, sudah kedengaran Pak. Sudah kedengaran ya? Ya, sudah kedengaran Pak. Terima kasih Pak. Gimana? Terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami pagi hari ini Pak. Kita berdiskusi ini terkait harga kedelai naik, tahu tempe apa kabarnya nih. Kalau Pak Idrus melihat, Halo, suaranya Mbak dari situ, aduh pecah dan tidak terlalu saya dengar apa yang disampaikan. Pecah, putus-putus. oke. Pak, nanti matikan dulu, nanti saya hubungi kembali Ya. Pak Idrus. Ini- Ya, Oke. ya, Ya. ya, ya. Ini dari ini dari lokal ini, prioritas lokal ini. Dari Jawa, dari Bondowoso ke itu Bondowoso. Baik. Baik, kita masih lanjut lagi, smart listeners, Pak Dori dan juga Pak Hasan ya. Iya. Nah, ini juga harapannya kepada pemerintah daerah ini seperti apa Pak, sehingga untuk dari Pak Hasan dulu nih. Iya. Ya, harapannya seperti apa nih Pak untuk terkait harga kedelai importnya? Harapan saya sebagai pengrajin ya tentunya bagaimana caranya itu harga bisa kembali normal lagi dan stabil, sehingga dari produsen itu tidak bingung untuk mensiasati. Apakah harus di Ya. stop dulu makan tahu tempenya ya? Oke, baik, ditahan dulu ya Pak Hasan, dan sekarang kita sudah Iya. kembali terhubung dengan Pak Idrus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Idrus. Iya, Pak, ini ada yang mengatakan ya kalau saat ini kita krisis kedelai katanya. Pengrajin tahu tempe ini mengandalkan kedelai import. Padahal tahu kan kalau Indonesia ini negara agraris nih Pak. Tanggapan dari Pak Pak Idrus seperti apa nih Pak? Ya. Jadi kalau sebuah komoditi mengalami problem, katakanlah seperti yang terjadi saat ini, apakah problemnya harga yang tinggi, supply yang kurang, konsumsi yang meningkat dan sebagainya, itu kan pertama kita memang secara teori dulu ya, biasanya kita akan amati di dua persoalan, apakah di tingkat persoalan internal ataukah persoalan eksternal. Nah, sekarang di persoalan internal dulu, mari kita lacak dulu gimana sebenarnya di tingkat produksi atau supply kita, apakah ada masalah di situ. Nah, kalau kita dengar selama ini di di laporan-laporan di pemerintah kita, ini kan memang sejak dulu persoalan kita di kedelai ini kan selalu tidak pernah mencukupi di tingkat produksi kita. Artinya dibanding dengan konsumsi, sehingga kita selalu mengimpor. Artinya ada ketergantungan impor kita dengan kedelai ini, sehingga sangat sensitif ketika terjadi pergolakan di luar. Jadi memang ada persoalan tingkat impor karena memang secara produksi, supply pasar kita di dalam negeri tidak mencukupi. Nah, kenapa seperti itu ya? Tanyakan nanti Menteri Pertanian kenapa kita tidak pernah selesaikan persoalan kedelai ini sehingga kita terus melakukan impor. Tapi yang pertama, yang kedua, biasanya memang kalau terjadi seperti ini, jika seandainya persoalan supply-nya cukup, tidak ada masalah. Kencang sekali barang itu AC. AC terlalu tinggi. Kita lacak kalau AC distribusi. terlalu tinggi. Kan gitu. Gimana sebenarnya seperti misalnya minyak goreng, katanya cukup di tingkat supply, Iya Pak. tapi berarti ada persoalan di tingkat distribusi, ternyata ada pembelimbung kan begitu. Oke, jadi kalau misalnya kemudian di tingkat distribusi juga baik-baik saja, berarti kan di tingkat konsumsi tapi ternyata di tingkat konsumsi juga pertanyaan kita gimana dengan konsumsi masyarakat kita atau konsumsi kemudian di tingkat industri kan gitu. Apakah memang ada masalah di situ? Nah, kelihatannya kalau kita melacak di persoalan internal kita selama ini ya persoalan pertama ada di tingkat produksi kan, kita tidak pernah memang mencukupi itu. Nah, kemudian akibat tidak mencukupi terhadap kita impor, dan sekarang menurut laporan dari Menteri Perdagangan kita Pak, katanya ada problem di eksternal. Ya kan, kalau saya tidak salah penyampaian beliau ada sekitar
sekitar 5 miliar ekor babi baru yang kemudian yang dilakukan oleh Cina, melakukan perubahan di tingkat peternakannya itu, yang kemudian membutuhkan konsumsi kedelai yang sangat tinggi, dan kemudian karena saking tingginya akhirnya mempengaruhi supply, kan gitu. Akibatnya kemudian mempengaruhi kita, dan itu akibatnya salah satu problem kita juga, kita sangat tergantung pada impor. Makanya Pak Idris, untuk kedepannya untuk saran kepada pemerintah mungkin Pak untuk menuju swasembada pangan. Jadi kita jangan selalu tergantung terhadap kedelai impor begitu Pak. Ini untuk menuju ketahanan pangan nasional Pak. Betul. Jadi memang strategi ketahanan pangan nasional kita itu harus menjadi sebuah acuan kita. Yang pertama kalau begitu, seperti apa sih strategi pangan kita terhadap kedelai di Indonesia, Kementerian Pertanian kita? Apakah memang kedelai dijadikan sebagai sebuah basis strategi untuk ketahanan pangan kita? Kan selain itu persoalan kita sudah jelas sekali bahwa kita sangat tergantung impor. Nah, kenapa kemudian itu tidak dijadikan sebagai strategi di strategi pangan kita? Jadi pertama memang di tingkat produksi ada apa? Nah ini kalau kajiannya hanya sekedar sebagai kajian ekonomi mainstream saja, kita katakan kita cuma persoalan supply demand saja. Tapi saya khawatir kalau persoalannya sudah masuk ke persoalan ekonomi politik, siapa yang menanggung keuntungan sangat tinggi dengan adanya impor. Dari situ persoalan problem komoditi kita di Indonesia kan tidak semata-mata kita amati dia dengan perhitungan ekonomi mainstream semata yang menggunakan hitungan statistik dan matematika. Tapi ada problem-problem yang terkait dengan ekonomi politik, yang terkait dengan kelembagaan, terkait dengan kebijakan politik, dan itu kemudian memuncak di keuntungan sekelompok orang atau sekelompok pengambil kebijakan yang sangat diuntungkan dengan adanya impor misalnya. Nah kalau itu problemnya, ya saya kira harus problemnya masuk di soal kelembagaan, soal politik. Kalau problemnya cuma di tingkat persoalan produksi, distribusi dan konsumsi, mudah kok dihitungannya. Kira kalau cuma di situ persoalannya, yang saya khawatir itu tadi kalau dia masuk di persoalan ekonomi politik, kajiannya sangat luas dan pengambilan keputusannya tidak mudah. Baik, masih ada yang disampaikan Pak? Pak Idrus, masih ada yang disampaikan Pak? Ya. Oke, baik. Di dua tempat itu ya. Baik. Jadi baik, terima kasih Pak Idrus sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Dori, ada yang ingin ditanggapi Pak? Terima kasih Bu. Jadi silakan jadi Pak. Terkait dengan produksi dalam negeri kita yang menuju swasembada pangan, kemudian ketahanan pangan nasional Pak ya. Artinya begini, banyak faktor yang perlu diperhatikan dalam hal ini. Yang pertama bahwa pelaku daripada produksi itu sendiri adalah petani. Yang perlu digarisbawahi bahwa pertanian itu adalah usaha, pertanian itu adalah merupakan agribisnis yang harus dikelola mulai dari hulu sampai hilir. Mulai dari hulu, mulai dari penyediaan alat-alat sarana produksi itu harus jelas, sarana prasarana pengairannya juga harus mampu untuk mengairi pertanaman kedelai nantinya. Kemudian masalah pupuk itu juga harus hama dan penyakit. Lalu teknologi budidayanya itu harus dipahami oleh petani, dalam hal ini petani kedelai. Kami sebagai penyuluh pertanian, sebagai pengawal daripada teknologi budidaya tentunya sangat siap, dan itu kami sudah dibekali. Semua di Provinsi Sulawesi Selatan ini dari 33 penyuluh pertanian itu sudah dialokasikan per wilayah. Sudah ada wilayah binarnya, dan itu memang sudah dibekali dengan teknologi usaha tani. Nah, yang menjadi permasalahan pertama, animo masyarakat ini yang perlu diberikan motivasi, digali kembali bahwa sesungguhnya kita punya potensi untuk meningkatkan produksi ini kalau memang kita betul-betul fokus sebagaimana disampaikan tadi. Bukan persoalan politis kami tidak mengenal politis, tetapi kami ingin mengembangkan. Kenapa yang kita harus ambil di sini hikmahnya adalah kenapa bisa
kualitas impor itu lebih bagus. Itu yang perlu kita ambil contoh. Dari segi bibit itu yang pertama, bahwa kenapa produksi kita sangat rendah. Kemudian kualitasnya rendah karena memang pada saat panen memang kadar airnya rendah. Dari situ memang banyak persoalan, sehingga untuk perlu kita edukasi perubahan pola pikir dari masyarakat ini memang masih perlu ditingkatkan. Kita optimis saja, karena kalau kita hanya mengandalkan saja ini pelan-pelan, memang tidak Langsung sekaligus, gitu ya. tidak lama. Kita harus pelan-pelan, bertahap bagaimana mengurangi impor ini. Jangan seterusnya, karena kalau kita tetap mengimpor, memang tidak selalu, tetapi kita berupaya dalam negeri ini paritas itu harus peningkatan produksi kedelai itu harus kita mencoba, kita ada lahan-lahan yang barangkali selama ini artinya tidak difungsikan, itu yang perlu kita dicoba gitu ya. Kita perlu mencari lahan. Karena kalau misalnya kita lahan-lahan yang produktif sekarang seperti yang ditanami padi dan jagung, itu kan seperti hanya di tanaman pangan sendiri, khususnya padi. Padi ini kalau itu juga goyah produksi ini lebih bahaya. Baik. Ini lebih bahaya. Iya. Jadi banyak hal, banyak faktor. Tapi kita optimis. Di Departemen Pertanian optimis bahwa bisa kita kembangkan itu. Jangan kita jangan pesimis ya. Saya Baik, kira Pak, itu. Pak Hasan, ada yang disampaikan, silakan Pak, kepada pemerintah daerah atau gimana, silakan. Ya. Silakan Pak. Iya, mewakili produsen tahu atau tempe, ya harapan kami ya mudah-mudahan ini bisa cepat terkendali lagi dan bisa normal lagi, sehingga sebagai pengrajin tahu dan tempe dan tidak selalu khawatir karena ketidakpastian harga baku, apalagi sekarang yang lagi nanjak-nanjaknya apalagi ini yang ketiga kalinya ya perusahaan harga Pak ya. Itu sebenarnya kalau pribadi itu dari produsen tahu itu sebenarnya pribadi kalau untuk tahu itu lebih suka sebenarnya kepada kedelai lokal. Saya pribadi saya lebih suka kedelai lokal. Kenapa? Itu sarinya itu lebih banyak daripada kedelai impor sebenarnya. Berartinya ada peluang, ada potensi gitu ya. Iya. Lah itu kenapa produsen tidak selalu mengambil kedelai lokal, yaitu faktornya itu dari itu tadi, kadar air yang masih terlalu tinggi, masa panen yang belum cukup umur. Sudah dipanen. Ya, itu belum cukup umur sudah dipanen, otomatis ya istilahnya kelapa itu kurang santannya. Karena kalau produsen tahu itu yang diambil kan istilah kelapa itu santannya. Iya. Baik. Nah, dari situlah ya mudah-mudahan nanti dari pemerintah bisa lebih intens lagi memberi edukasi ke petani-petani lagi supaya giat lagi untuk menanam dan memperbaiki produksinya sehingga kualitasnya bisa bersaing dan kita bisa kembali lagi sebagai produsen bisa memanfaatkan lagi lah produksi lokal itu sebenarnya begitulah. Baik. Itu optimis ya dari Pak Hasan gitu ya. Silakan. Jadi dalam rangka peningkatan produksi kedelai ini ada trik yang barangkali memang perlu dikembangkan akibat adanya keterbatasan lahan yang potensial untuk penanaman kedelai ini. Kita istilahkan di sini tumpang sari dengan jagung. Jadi ini tumpang sari dengan jagung memang sangat efektif. Walaupun barangkali ini masih jarang dikembangkan, tapi dari tumpang sari jagung dan kedelai ini justru memberikan hasil yang lebih tinggi. Memberikan hasil lebih tinggi karena misalnya kegagalan satu komoditi, misalnya kegagalan jagung itu bisa ditutupi dengan kedelai. Nah, tinggal itu bagaimana mengatur jarak tanamnya. Kita tahu bahwa jarak tanam kedelai itu misalnya 40 kali 20 cm, jagung 75 kali 40. Kita bagaimana mengatur jarak tanamnya itu. Kalau kita betul-betul olah ini bisa, saya kira ini
sangat salah baik satu untuk komoditi yang lain perlu ya, dikembangkan. perlu Jadi dikembangkan. karena susahnya sekarang mencari lahan-lahan Iya. potensi untuk pengembangan kedelai, maka perlu ditumpang sarikan dengan jagung. Saya kira itu cara ya, baru, inovasi ya. baru, iya. Oke, baik ya. Dan smart listeners, tentunya untuk menuju kemandirian pangan kedelai ini dibutuhkan usaha keras untuk Iya, melepas betul. ketergantungan impor. Sekali lagi harus optimis. ya Pak. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Harus narasumber yang sudah hadir di studio. Terima kasih kembali, Bu. Pak Hasan Basri, pengrajin tahu tempe. Terima kasih. sama-sama. Kemudian Bapak Insinyur Haji Dori Syukur MP, penyuluh pertanian Madya, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan. Dan semua tim yang bertugas terima kasih, dan saya Mirza Arianti pamit. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.